Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bersama saya Ahmed. Di sini kita akan membahas sedikit tentang bambu petuk. Bambu petuk Ibu Hanifah. Di suatu sore yang agak mendung, seorang wanita bernama Ibu Hanifah berdiri di depan sebuah rumah tua yang terletak di kaki bukit. Rumah itu terlihat usang, berdinding kayu lapuk, dan di sekitarnya tumbuh pohon bambu liar. Udara di sekitarnya terasa dingin dan sunyi, seakan alam pun menahan nafas. Di sebelahnya berdiri seorang pria berperawakan kekar, dengan wajah keras tapi tampak gugup. Ia adalah Mas Herman, pacarnya, seorang preman jalanan yang kini aktif di salah satu ormas. Hanifah baru kali ini datang ke rumah kakek dari Mas Herman. Meski hubungan mereka sudah cukup lama, baru hari itu Herman merasa waktunya tepat untuk memperkenalkan Hanifah kepada keluarganya, terutama sang kakek yang disebut-sebut memiliki kelebihan. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, suasana berubah. Aroma kopi hangat menyambut mereka. Bersama sosok tua yang duduk bersila di lantai kayu, tersenyum tenang. Itulah kakek Herman. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, namun penuh wibawa. "Selamat datang, Hanifah. Sudah lama kutunggu," ucapnya pelan. Namun suaranya menggema di ruang tamu. Hanifah sedikit kaget karena ia belum sempat memperkenalkan diri. Tapi ia menahan rasa curiga itu dalam hatinya, hanya tersenyum sopan dan membalas salam. Kopi disuguhkan, hangat dan wangi, menenangkan suasana hati. Tapi perhatian Hanifah tiba-tiba teralih pada satu benda di dinding rumah itu. Sebuah bambu, namun tidak seperti bambu biasa. Bambu itu memiliki bentuk yang aneh. Dua ruas bambu saling berhadapan, seperti menyatu dan bertaut. Ia sadar itu bambu petuk. Hanifah memang sering menonton video-video tentang benda bertuah itu. Ia tahu bambu petuk bisa dihargai mahal, bahkan konon bisa mencapai miliaran rupiah karena dianggap memiliki kekuatan mistis dan keberuntungan luar biasa. Tapi juga berbahaya bila tidak dijaga dengan baik. Kakek Herman menyadari tatapan Hanifah yang tak lepas dari bambu itu. Ia lalu berdiri perlahan, menghampiri bambu tersebut dan mengelusnya seperti menyentuh seorang anak kecil yang tidur. "Ini bukan benda sembarangan, Hanifah," katanya pelan. "Bambu ini pemberian dari alam. Datangnya tidak bisa dicari, hanya orang-orang terpilih yang mendapatkannya." Herman yang dari tadi hanya duduk dan mengangguk-angguk, tiba-tiba bicara, "Kek, gimana kalau bambu itu dikasih ke Hanifah aja, calon menantu kakek sendiri?" Kakek terdiam lama, matanya menatap dalam ke arah Herman, lalu ke Hanifah. Suasana hening, lalu ia mengangguk perlahan. "Boleh, tapi ingat satu hal," katanya sambil menyerahkan bambu itu ke Hanifah. "Jangan pernah kau perjualbelikan bambu ini, dan mandikanlah dia dengan bunga 7 rupa setiap bulan purnama tiba. Kalau tidak, bisa celaka." Hanifah menerima bambu itu dengan kedua tangan. Rasanya berat, bukan karena ukurannya, tapi karena tanggung jawab yang datang bersamanya. Ia mengangguk dan berjanji akan menjaga pesan itu. Malam itu sebelum mereka pulang, kakek Herman sempat
berpesan lagi pada cucunya, "Herman, kau keras kepala anakku. Tapi kalau kau benar-benar sayang Hanifah, jagalah dia. Karena begitu ia pegang bambu ini, hidup kalian akan berubah." Bisikan dari bambu hari-hari Hanifah dan Herman mulai berubah. Tidak cuma karena keberuntungan yang datang bertubi-tubi, tapi juga karena suasana di rumah mereka semakin aneh. Setiap malam bulan purnama, Hanifah selalu memandikan bambu petuk dengan air bunga 7 rupa, seperti pesan kakak Herman. Tapi sejak mimpi-mimpi aneh itu muncul, ia jadi merasa seolah bambu itu hidup. Kadang terdengar suara kecil seperti orang berbisik, kadang juga saat ia sendiri di dapur, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Herman awalnya menganggap Hanifah terlalu banyak menonton video horor, tapi malam itu ia melihat sendiri. Malam itu, Herman pulang larut karena urusan ormas. Ia masuk ke rumah dengan langkah berat, tapi begitu melewati ruang tamu, ia terdiam di pojokan. Bambu petuk itu terlihat bercahaya, bukan terang seperti lampu, tapi redup kekuningan, seperti nyala api kecil di dalamnya. Herman mengucek matanya, berpikir mungkin ia lelah. Tapi suara itu datang lagi, "Jangan ingkari pesan." Suara halus, seolah keluar dari dalam bambu. Bulu kuduk Herman berdiri, ia mundur pelat, dan buru-buru masuk kamar. Besok paginya, Herman langsung bercerita ke Hanifah. Awalnya mereka bingung, tapi Hanifah lalu ingat ia lupa memandikan bambu itu bulan lalu, karena sakit. "Aku juga mimpi, Mas. Ada sosok perempuan tua, rambutnya panjang, bajunya putih, duduk di dekat bambu itu. Dia nggak ngomong, cuma senyum, tapi matanya tajam banget." Mereka berdua akhirnya sepakat untuk pergi kembali ke rumah kakak Herman, meminta penjelasan. Perjalanan kembali ke rumah kakek terasa lebih berat. Awan mendung, angin kencang, dan langit kelabu membuat suasana makin mencekam. Begitu sampai, kakek sudah duduk di teras, seolah tahu mereka akan datang. "Aku sudah tahu." Bambu itu mulai menunjukkan wataknya. "Ya," ucap kakek tenang. Hanifah langsung mengangguk. Herman menatap lurus kakek. "Sebenarnya ini bambu apaan sih? Kenapa kayak hidup?" Kakek menarik napas dalam. "Yang kalian bawa itu bukan cuma bambu petuk biasa itu. Bambu warisan, milik seorang dukun tua dari zaman Belanda. Dia dulunya melindungi desa dari gangguan gaib dan serangan penjajah. Tapi sebelum meninggal, dia menitipkan bambu itu ke kakekku, dan turun ke aku. Kenapa baru sekarang dikasih ke Hanifah?" tanya Herman. "Karena Hanifah bukan orang sembarangan," jawab kakek sambil menatap Hanifah dalam. "Dia bisa lihat, dia bisa rasa. Itu sebabnya kamu tertarik ke bambu itu dari awal. Dan itu pula sebabnya kenapa arwah penjaga bambu itu muncul. Dia ingin tahu, apakah kamu benar-benar bisa jaga warisan itu?" Hanifah terdiam. Ia mulai mengerti, ini bukan soal keberuntungan, tapi ujian. Dan mungkin panggilan. Kakek memberikan satu benda lagi, sebuah kain hitam dengan raja kuno di tengahnya. "Kalau suatu saat ada yang mengganggu, atau kamu merasa tidak kuat, tutup bambu itu dengan kain ini. Tapi jangan sering-sering. Karena kalau ditutup, kekuatannya juga tidak bisa bekerja." Beberapa minggu setelahnya, hidup mereka makin baik. Tapi berita tentang bambu petuk mereka mulai terdengar. Seseorang entah dari mana menyebarkan kabar bahwa Hanifah punya bambu petuk asli. Suatu malam, rumah mereka didatangi seorang pria asing. Badannya tinggi besar, dengan cincin batu akik di hampir semua jari. "Bu, saya dengar ibu punya bambu petuk. Saya serius mau beli 2 miliar, kasih." Hanifah dan Herman saling pandang. "Bukan buat dijual, Pak, ini warisan," jawab Herman. Tapi pria itu malah tertawa sinis. "Jangan sombong, semua benda bisa dibeli kalau harganya cocok." Pria itu meninggalkan nomor. Tapi sejak saat itu gangguan makin sering muncul. Rumah Hanifah dilempari batu tengah malam. Herman sempat hampir ditabrak motor saat pulang kerja. Dan yang lebih aneh, bambu petuk itu mulai bergetar sendiri saat malam hari. Kisah Hanifah dan bambu petuk belum selesai, karena yang datang bukan cuma keberuntungan, tapi juga kutukan, godaan, dan ujian dari dunia yang tak terlihat.